Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah ini di hari ketiga Ramadan kita bisa masuk pada mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini pertemuan yang ke-6 dengan mengambil tema hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak dalam bernegara. Dalam hal ini hak dan kewajiban negara kepada warga negara dan sebaliknya juga kewajiban dan hak warga negara terhadap negaranya. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari hal ini, sehingga nanti tidak keseluruhan daripada materi kita jelaskan ya, kita uraikan, kita diskusikan. Beberapa kita skip gitu saja ya, kita skip karena saudara sudah mempelajari ketika SMP atau SMA. Kewajiban dan hak. Kalau di buku-buku selalu hak terlebih dahulu. Nah, kita ingin luruskan ya, kewajiban dulu baru hak. Dalam Islam mengajarkan begitu kan ya. Kita laksanakan kewajiban, kemudian kita mendapatkan hak. Seperti juga kalau di UMS juga begitu. Tidak seperti yang lainnya, mungkin orang mendapatkan gaji terlebih dahulu untuk membayar yang akan dikerjakan. Itu tidak benar. Harusnya dikerjakan dulu baru dibayar. Nah, di UMS sudah begitu. Jadi kalau para karyawan, dosen itu menerima gaji di awal bulan April, berarti itu adalah gaji bulan Maret, bukan gaji bulan April. Gaji bulan Maret diterimakan tanggal 1 April, artinya dia sudah bekerja 1 bulan baru dibayar. Nah, kadang-kadang tanggal 31 atau hari terakhir bulan itu sudah masuk ke rekening ya. Baik, kewajiban dan hak dalam bernegara. Yang pertama, hak negara, hak negara dan kewajiban negara. Mestinya kewajiban negara dulu ya. Jadi negara melindungi segenap bangsa, tapi kalau negara ya nggak apa-apa karena ini bukan perorangan ya. Negara itu sebagai sebuah lembaga. Sebagai sebuah lembaga misalnya hak dulu juga nggak apa-apa. Negara memiliki hak khusus seperti menghukum orang, mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik pajak, dan lain-lainnya. Itu hak negara. Kewajibannya apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebenarnya kewajiban negara ya, menyediakan pendidikan dengan tanpa biaya harusnya. Ya. Tapi kenyataannya rakyat masih harus mencari dana untuk biaya pendidikannya. Nah, sekarang warga negara. Jadi nanti bicara hak negara, kewajiban negara, maka kemudian bicara tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Tetapi perlu dipahami dulu siapa warga negara itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Nah, ini sudah menyebut kewajiban dan hak. Nah, ini sudah benar di kewajiban dulu baru hak untuk perorangan ya. Menurut Dr. A.S. Hikam, mantan Menteri Ristek ya, Riset dan Teknologi, dan beliau ini seorang ahli tentang civil society. Beliau mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Jadi ini ada struktur ya. Kalau dalam undang-undang pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi bangsa Indonesia asli secara otomatis yang berada di Indonesia, lahir di Indonesia, itu sebagai warga negara. Tapi bangsa lain bisa menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Berarti ada aturan-aturannya. Bisa dia memang menyatakan dan mendaftar kemudian diterima sebagai warga negara. Ya, banyak orang-orang asing yang kemudian lebih suka di Indonesia dan lebih suka sebagai warga negara Indonesia, maka dia memproses kewarganegaraannya. Nah, di sini dibedakan antara warga negara dan penduduk. Jadi kalau penduduk itu bisa orang-orang asing, warga negara asing yang tinggal dalam negara baik bersifat sementara ataupun dalam waktu tertentu sesuai dengan izin atau visa. Ada visa kerja, visa belajar, visa student, dan lain-lainnya yang diberikan oleh negara melalui kantor imigrasi. Itu penduduk. Kalau warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara, dan bisa saja warga negara itu sedang berada di luar negeri, sedang menjadi penduduk di negeri lain. Dia tetap menjadi warga negara Indonesia.
Nah, ini nanti ada beberapa teori kewarganegaraan. Ya. Ada asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status. Ketentuan tentang status kewarganegaraan diatur dalam perundang-undangan negara. Dalam asas kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Negara Nomor 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan umum dan kewarganegaraan khusus. Kita kenal ada ius soli, ius sanguinis, ada kewarganegaraan tunggal, ada kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini nanti silahkan dipelajari sendiri saja. Ius soli itu seperti apa? Saya kira ini kan sudah dipelajari. Intinya ius soli itu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi asas kelahiran, lahirnya di mana, dia di situ menjadi warga negara. Artinya dapat menjadi warga negara tersebut. Ini kalau negara itu menganut asas ius soli, ada orang-orang yang lahir, anak-anak yang lahir di negara tersebut, maka dia dapat menjadi warga negara tersebut. Tapi negara asalnya misalnya menganut ius sanguinis. Nah, itu nanti bisa terjadi double kewarganegaraan. Ini yang ius sanguinis, asas keturunan. Jadi walaupun dia lahir di Amerika tapi dia keturunan orang Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia, maka dia di satu sisi kalau negara yang ditempati, yang dituju tadi menganut ius soli, maka dia dapat kewarganegaraan dari tempat dia lahir. Tapi karena negara asalnya menganut asas keturunan, maka dia juga mendapatkan kewarganegaraan dari negara asalnya. Ya, sehingga nanti akan ketemu ini ya. Tapi kalau suatu negara menerapkan asas kewarganegaraan tunggal, maka seorang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari itu. Tapi ada yang menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang pada saat anak-anak mencapai usia 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Ketika anak-anak bisa jadi double kewarganegaraan. Nah, ini asas kewarganegaraan secara khusus. Kalau yang tadi asas kewarganegaraan secara umum. Ya. Umum ini ada ini ya. Sekarang secara khusus ini ya. Kepentingan nasional, perlindungan maksimum, dan seterusnya ya. Nah, kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Ada apatrid, seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan karena disebabkan orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, sementara negara asalnya menganut asas ius soli. Otomatis dia nggak punya kewarganegaraan, masih
0. Ya. Tapi juga bisa bipatrid, memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan dia berasal dari orang tua negara yang menganut ius sanguinis dan lahir di negara yang menganut ius soli. Bisa juga multipatrid, memilih lebih dari 2 status kewarganegaraan. Seorang penduduk yang tinggal di perbatasan di antara 2 negara. Ya, ketemuan batas itu bertemu 3 negara ya bisa jadi ya menjadi 3 kewarganegaraan. Tapi itu semuanya tergantung peraturan yang berlaku. Di Indonesia tadi menyebutkan ada istilah kewarganegaraan ganda terbatas. Ya. Terbatas. Nah, berikutnya ini ada prosedur. Ini saya kira dibaca sendiri saja. Ya. Ada prosedur seseorang menjadi warga negara. Nah, kita lanjut ke hak. Hak dan kewajiban warga negara ini ya. Hak dan kewajiban warga negara. Kalau tadi hak negara dan kewajibannya, sekarang hak kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban. Maka mestinya kewajiban dulu ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Kalau kewajibannya ditunaikan, maka akan mendapatkan hak. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar, hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, hak mendapatkan pendidikan, hak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan seterusnya. Tapi juga ada kewajibannya, wajib ini ya, membayar pajak, membela pertahanan dan keamanan negara. Nah, maka ini perlu dilengkapi ini pasal-pasalnya. Hak ada pasal-pasalnya, kewajiban juga ada pasal-pasalnya. Hak dan kewajiban bela negara. Ya, hak dan kewajiban bela negara. Dalam kondisi-kondisi tertentu, warga negara memiliki kewajiban untuk melakukan bela negara dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dulu ketika masa revolusi awal-awal kemerdekaan, semua warga negara turun untuk ikut serta membela negara dengan komunitas-komunitas yang ada. Kalau komunitas Islam dulu ada Hizbullah, Sabilillah, dan seterusnya. Ada Tentara Kanjeng Nabi kalau di Yogyakarta. Ya. Jadi pembelaan negara dan bela negara adalah tekad, sikap, tindakan warga negara yang telah teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi dengan kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau dalam masa-masa damai sekarang ini ya hak dan kewajiban bela negara dalam bentuk ya ini ya kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Yang pertama, ya, setiap warga negara turut serta. Yang kedua, setiap warga negara
harus turut serta. Juga sama ya, turut serta. Yang pertama, turut serta apa? Menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan yang berlaku. Tentu di sini difungsikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, di mana rakyat bisa menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Nah, jadi di sini sesuai dengan posisinya masing-masing. Sebagai mahasiswa, bagaimana bela negara? Sebagai masyarakat umum, sesuai dengan juga proporsinya masing-masing. Sehingga kalau negara dalam keadaan genting, ya sekarang ini negara dalam keadaan genting apa enggak? Apakah perlu, misalnya sekarang ini sedang diwacanakan, apakah perlu presiden 3 periode? Tentu di sini pro kontra. Tapi mestinya memilih sikap dan langkah yang ditempuh semuanya harus dalam kerangka bela negara. Bela negara, bukan karena kepentingan kekuasaan tertentu. Ini yang penting. Nah, ini ya, motivasi dan pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan bangsa dan negaranya. Motivasinya antara lain pengalaman sejarah, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis, keadaan penduduk yang besar, kekayaan sumber alam, perkembangan dan kemajuan iptek, kemungkinan timbulnya bencana perang. Sekarang ini negara kita relatif damai, tapi di sebelah sana sedang terjadi antara Ukraina dan Uni Soviet yang dalam pemberitaan sangat dimungkinkan pertikaian antara Ukraina dan Uni Soviet bisa meluas ya, Rusia ya, bukan Uni Soviet ya, antara Rusia dan Ukraina bisa meluas dan dikhawatirkan bisa menjadi perang dunia ketiga. Nah, maka di situ setiap warga harus punya motivasi dan pembelaan negara. Hubungan warga negara dan negara. Kita sebagai warga negara punya hubungan dengan negara kita. Yang pertama, hubungan emosional. Hubungan emosional itu artinya ya, katakanlah kalau ada pertandingan olahraga dari tim nasional kita dengan tim nasional negara lain, pasti secara emosional kita memiliki keberpihakan kepada tim nasional kita. Jadi merasa bangga menjadi warga negara, merasa rindu bila sedang di luar negeri, merasa tersinggung bila negara direndahkan, dan menghormati falsafah negara. Ini hubungan emosional. Jadi itu sifatnya kultural. Kemudian hubungan fungsional, bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara, melaksanakan tugas demi negara, dan aktif mengendalikan
penyimpangan. Nah ini penting ya. Ada gagasan memperpanjang periode presiden, ada gagasan menambah periode. Ini aktif mengendalikan penyimpangan. Bagaimana harusnya konstitusi, bagaimana harusnya undang-undang. Kemarin sudah kita bicarakan konstitusi. Kemudian hubungan formal. Hubungan formal ya hubungan yang terkait dengan kesadaran hak dan kewajiban dan bertindak sesuai hukum negara. Ya inilah hal-hal yang terkait kewajiban dan hak dalam bernegara. Ini semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang negara yang lainnya. Nah, ini kaitan dengan yang kemarin kita bicarakan ya, mulai dari konsep bangsa dan negara, kemudian negara dan konstitusi, berlanjut kepada kewajiban dan hak dalam bernegara. Karena dalam negara ada warga negara, maka kewajiban dan hak dalam bernegara menyangkut negara dan warga negara. Ini slide 2. Hak negara, kewajiban negara. Kemudian slide yang ke 15, 16, 17, 18. Ya, terutama yang ini. 15, 16, 17 ya. Jadi ada berapa slide? Slide kedua, kemudian slide 15, 16, 17. Ada 4 slide. Sedangkan yang slide ke-18 ini terkait dengan bela negara. Artinya memang bagian dari hak dan kewajiban. Kita dahulukan kewajiban, bagus juga. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Nah, di sini ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Tapi ada juga kewajiban, wajib membela pertahanan dan keamanan. Nah, di sinilah terkait dengan pertahanan dan keamanan, maka kemudian ada di sini. Nah, ini nanti akan terkait dengan tema berikutnya, tema yang akan datang. Jadi tema yang akan datang itu tentang demokrasi, Sekaligus kita akan melakukan latihan UTS, Ada beberapa soal yang perlu Anda kerjakan. Jadi ada latihan UTS. Walaupun kita masih ada beberapa pertemuan ya. Jadi sekarang hari tanggal 4. Oh ya, terakhir ya tanggal 11 besok ya. Tanggal 18 kita masuk UTS ya. Berarti tanggal 11 besok kita bicara tentang demokrasi sekaligus kisi-kisi dan latihan UTS. Latihannya dikerjakan secara individual. Sehingga kalau saudara bisa mengerjakan latihan itu, insya Allah bisa menyelesaikan UTS dengan baik. Itu latihannya lebih banyak.
item untuk latihan lebih banyak daripada item di dalam UTS yang sesungguhnya. Maka kalau saudara bisa menyelesaikan item dalam latihan, otomatis akan bisa menyelesaikan dengan baik UTS-nya itu sendiri. Nah, maka tugas khusus tidak ada ya. Dari materi ini tidak ada tugas khusus, tapi saudara menyiapkan saja ya. Menyiapkan dari materi yang pertama, yaitu urgensi, visi, misi, tujuan, dan landasan PKN, kemudian identitas nasional, kemudian integrasi nasional, kemudian ya ada identitas, ada integrasi, kemudian konsep bangsa dan negara, kemudian negara dan konstitusi, yang berikutnya adalah kewajiban dan hak dalam bernegara. Kewajiban dan hak dalam bernegara ini maksudnya adalah hubungan antara warga negara dengan negaranya itu sendiri ya. Hubungan kita sebagai warga negara dengan negara. Kalau dalam pandangan Islam bagaimana? Dalam pandangan Islam tentu juga begitu ya. Bahwa Islam mengatur rakyat ini harus taat kepada pemimpin selama pemimpinnya benar. Maka kalau dalam ayat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika ulil amri tidak ada ati'u. Pada Allah ada ati'ullah. Kepada Rasul ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi ulil amri tidak ada wa ati'u ulil amri minkum. Tapi adanya wa ulil amri minkum. Artinya taat kepada ulil amri apabila ulil amri itu sejalan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Inilah maka ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan yang kondisional, di mana rakyat bisa bersikap kritis kepada pemimpinnya, tapi dalam melakukan kritik tentu dengan melalui saluran dan cara-cara yang baik dan dibenarkan. Itulah maka ketika ada wacana A, wacana B dalam satu kepentingan politik tertentu, kita harus memberikan respon yang benar, respon yang baik. Ini yang terjadi sekarang ini ya. Sekarang ini banyak terjadi wacana-wacana. Di satu sisi ada yang mengatakan wacana itu mengarah kepada pelanggaran konstitusi. Tapi di sisi lain terus ada gerakan-gerakan itu. Maka di sini ujian kita. Jadi sambil memberikan koreksi juga. Kritik dan koreksi. Jadi ini sebagai catatan ya. Saudara menyiapkan materi-materi untuk mengkaji ulang materi-materi dari materi yang pertama sampai materi pertemuan yang ke-7 nanti. Jadi tentang demokrasi juga silahkan dipelajari sekaligus ya. Walaupun belum
belum kita sampaikan di forum kelas. Maka itu sudah bicara kisi-kisi sebenarnya. Tapi nanti lebih konkret kita sampaikan kisi-kisi di pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu tanggal 11. Dan juga sekaligus latihannya. Latihannya nanti ada durasinya, ada durasi tentunya. Itu saya kira. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini ya di satu sisi ini merupakan ilmu, tapi di sisi lain itu ada unsur ideologisnya, ada unsur ilmu praktisnya sebagai warga negara. Nah, untuk selanjutnya ya, tadi tidak ada tugas khusus, yang terpenting Anda menyiapkan mulai dari materi yang pertama, yaitu visi, misi, tujuan, landasan, kemudian identitas nasional, integrasi nasional, konsep negara bangsa, bangsa negara, hubungan negara dan konstitusi. Ada satu lagi bicara konstitusi adalah hierarki konstitusi di Indonesia. Di hubungan UUD 45 dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ya itu apa namanya, sesuatu yang perlu kita pahami, ya. Namanya hubungan hierarkis. Ya, kalau sudah cukup, nggak ada yang bertanya, kita akan